Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar dengan tema hari ini adalah pengenalan budaya universal. Pada pertemuan yang dulu kita telah membahas tentang pengertian budaya dan bagian-bagiannya. Hari ini kita mempelajari budaya universal. Kita ketahui bahwa selama ini kadang-kadang kita merasa minder pada budaya orang. Kita kadang-kadang merasa rendah diri dari budaya orang. Atau kan juga kadang-kadang kita terlalu mengunggulkan sebuah budaya orang. Tanpa kita menyadari bahwa kita juga memiliki kelebihan dibanding dengan budaya yang lain. Nah, sikap semacam inilah yang disebut dengan etnosentrisme. Jadi etnosentrisme bukan saja menganggap rendah atau memandang enteng budaya lain, tapi juga bisa merasa gagap dengan budaya-budaya yang sudah ada, yang sudah maju di tempat lain, dan kita merasa rendah dibanding mereka. Itu salah. Karena pada dasarnya kita memiliki juga budaya yang diunggulkan yang mungkin tidak sama di tempat lain. Nah, misalnya batik. Seluruh dunia tahu bahwa batik adalah karya terbaik dari Jawa, suku Jawa. Tapi kita tidak sadari bahwa di tempat lain ada juga keunggulannya. Misalnya Sulawesi Selatan punya sutra. Di luar sana atau di Sulawesi Barat atau bahkan di Irian ada pakaian dari kulit kayu. Nah, kalau semua ini kita padukan menjadi sebuah kebudayaan baru dengan memetik dari budaya-budaya lain, maka kita akan menemukan budaya-budaya baru yang justru sangat unggul. Jadi dengan demikian, kita tidak boleh bersikap etnosentrisme. Karena kalau kita bersikap itu, maka kita menganggap enteng budaya lain atau kita terlalu merasakan terlalu unggul budaya lain, padahal kita sebenarnya sama. Itulah mendorong seorang ahli antropolog dari Rusia bernama Borislav Malinowski yang menemukan bahwa sesungguhnya budaya itu hanya 7 unsur budaya. Budaya itu hanya 7 unsurnya saja. Ini setelah dia memperhatikan dari berapa budaya di seluruh dunia dan dia menyatakan bahwa budaya itu hanya 7. Disebut dengan budaya universal. Nah, ini diamini lagi oleh beberapa pakar antropolog seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia dipelopori oleh Bapak Kunchoro-Ningrat, seorang ahli antropologi terbaik Indonesia. Dia mencoba juga merumuskan dan dia memahami bahwa benar apa pendapat dari Borislav Malinowski, seorang antropolog Rusia tadi, itu benar adanya. Nah sekarang, yang manakah yang disebut dengan budaya universal itu? Budaya universal itu ada 7. Yang pertama adalah sistem religi. Sistem religi, bagaimana orang memahami keyakinan dan kepercayaan sebuah suku atau sebuah bangsa. Karena kalau kita memperhatikan bahwa di dunia kan banyak sekali agama, ribuan agama di dunia. Dan kepercayaan tentunya. Kalau di Indonesia misalnya hanya menganut 5 agama besar. Yang lain adalah kepercayaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah disebut dengan sistem organisasi sosial. Bagaimana menata sebuah kekuasaan di sebuah wilayah atau kekuasaan. Di Sinjai misalnya, organisasi sosial sangat banyak. Kita bisa melihat bahwa sistem pemerintahan di Sinjai beda dengan di Bone. Masing-masing punya arung, tetapi kita tidak punya Boco. Yang punya Boco hanya 3, itu Luo, Bone, dan Goa. Mereka mengenal disebut dengan Sombayari Goa, kemudian Mangkao di Bone, Panyungi di Luo. Sinjai tidak. Hanya sampai batas arung saja. Nah, itu dalam organisasi sosial itu yang mereka teliti. Bahkan di sini ada sudah mengenal juga trias politika. Kalau selama ini John Locke itu memperkenalkan trias politika,
Tetapi sesungguhnya kita sejak abad 12, abad 13, 14 sudah mempraktekkan trias politika. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sistem kesenian. Sistem kesenian adalah bagaimana sistem kesenian itu dibagi-bagi ke dalam beberapa bidang. Misalkan seni musik, seni tari, seni sastra. Jadi dan lain-lain, seni rupa dan lain-lain. Akhirnya itulah yang dibagi-bagi dalam beberapa sub-sub seni lagi. Kemudian juga sistem bahasa. Jadi sistem bahasa adalah bagaimana mempelajari sebuah bahasa dan ternyata bahasa kita itu punya rumpun-rumpun, kemiripan. Karena mereka adalah satu rumpun. Rumpun Austronesia, rumpun Melanesia dan lain-lain. Sampai di Eropa sana, bahkan di Cina, di Amerika semua memiliki sistem bahasa tersendiri. Itulah yang artinya yang keempat itu. Kemudian yang kelima adalah sistem mata pencaharian. Di mana ada yang hidup dari pertanian, ada yang hidup dari peternakan, ada yang hidup dari pertukangan dan lain-lain dan lain. Jadi yang selanjutnya adalah sistem teknologi. Sistem teknologi peralatan, artinya peralatan yang sederhana, bukan yang komputer seperti hari ini atau macam-macamnya, tapi yang kita menjadi masalah adalah sistem teknologi sederhana, yaitu dengan teknologi peralatan. Bagaimana bisa membuat ampoti, membuat baku dan macam-macam, keranjang, membuat tombak, panah dan macam-macam. Itulah sistem. Ternyata ada hubungannya. Misalnya di Afrika, panah Afrika tidak pernah bertemu dengan orang Irian. Tapi mengapa mereka memiliki bentuk panah yang sama? Tombak juga begitu dan lain-lain. Padahal mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Oke? Ini adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan bagaimana mereka memanfaatkan, mengkaji alam, apakah itu tanamannya, apakah hewan-hewannya, yang mana layak dimakan, yang mana tidak layak dimakan. Sehingga budaya tidak berbeda. Ada tempat yang makan, katakanlah sapi misalnya, atau kerbau. Ada suku yang makan sampai ekornya pun dia makan, otaknya pun dia makan, matanya pun dia makan, ususnya. Ada juga suku yang tidak mau memakan atau menyantap bagian dalamnya. Misalkan di Eropa misalnya, orang Eropa kan tidak suka makan jeroan. Justru di tanah Bugis atau Makassar, itu yang paling nanti-nanti. Jadi contoh, demikian tulang-tulangnya. Kita paling gemar makan kondro. Mereka justru mengatakan itu tidak sehat, karena banyak lemaknya dan seterusnya. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa budaya universal itu ada 7 tadi, yaitu sistem religi, sistem organisasi sosial, sistem kesenian, sistem bahasa, sistem teknologi peralatan, mata pencarian, dan terakhir adalah sistem pengetahuan. Inilah yang menjadi budaya universal. Dan di mana-mana seluruh suku bangsa di dunia memiliki budaya, sistem budaya ini. Hanya saja harus diakui bahwa ada memang sebuah suku yang maju di satu sisi, misalkan nomor 2, nomor 3 yang maju, tapi lemah di bidang nomor lain. Perahu misalnya, kalau tadi Jawa jago buat batik, belum tentu bikin pinisi. Kalau makanannya gado-gado enak banget, tapi belum tentu mereka biar lahap bete misalnya. Jadi itulah maknanya kita harus berbeda, tetapi saling melengkapi. Jadi berbeda adalah sebuah hikmah yang sangat luar biasa, dan kita bisa hidup dalam perbedaan itu dan saling menghargai budaya di antara satu dengan budaya lain. Selamat belajar.